Pembacaan hari ini diambil dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada. Amin, amin, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kemurahan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kami dapat berdiri di hadirat-Mu memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa, sementara kami mempersiapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Bukalah mata rohani, telinga rohani kami ya Tuhan, supaya kami akan memahami firman-Mu dan jamalah hati kami Tuhan. Supaya kami yang mendengar juga dapat menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami berdoa semuanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Selamat pagi semua. Oh, selamat tengah hari sudah. Selamat tengah hari semua. Dan Tuhan besertamu. Haleluya. Ya, sekali lagi kami sangat bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan kami juga bersyukur untuk persembahan kanak-kanak ya, yang mereka telah persembahkan. Dan saya terharu sekali bila melihat semua anak-anak yang begitu banyak yang berdiri di depan untuk didoakan. Haleluya, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya, dan kami sangat bersyukur untuk mereka dan juga berdoa agar mereka juga akan membesar dan mengikut Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Ya, dan kami juga sangat bersyukur pada pagi ini ya, di mana kami telah pun menyaksikan pembaptisan ya anggota-anggota gereja kita, lebih-lebih lagi ibu-ibu bapak yang telah membawakan anak-anak kamu ya untuk dibaptiskan. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dan adalah sesuatu sukacita yang harus diraihkan. Ada amin? Ya. Dan ini adalah karena pembaptisan ya adalah di tengah-tengah hati dan juga kehendak Allah. Ya. Pembaptisan adalah sesuatu yang dekat dengan hati Tuhan. Ianya adalah satu amanat ya terakhir yang Yesus telah berikan sebelum Dia naik ke surga. Dia telah amanatkan gerejanya ya untuk melakukan sedemikian. Dan kita telah melihat ya daripada firman Tuhan di dalam amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebelum Dia dimuliakan. Ya, ini adalah ini daripada Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata, mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita baca ayat ke-19 sekali lagi dengan suara yang lebih kuat. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, salah satu daripada proses pemuridan ya yang dinyatakan oleh Tuhan kepada gerejanya
untuk menjadikan semua bangsa muridnya adalah melalui pembaptisan. Ya, jadi kita melihat bahwa pembaptisan, ya, baptisan adalah satu tanda luaran dari keyakinan ataupun kepercayaan dalaman. Artinya apa yang kita percaya, ya, kita menyaksikannya, kita melafazkannya, dan kita menunjukkannya melalui, ya, pembaptisan. Dan ini adalah satu kesaksian iman kita secara pribadi. Dan juga ketaatan di dalam perintah Yesus di dalam hidup kita sebagai gereja dan juga sebagai di dalam hidup pribadi kita. Jadi oleh itu untuk semua yang dibaptiskan, lebih-lebih lagi juga untuk semua para ibu bapa, dengan taat membawa anak-anak kamu untuk dibaptiskan. Kamu berjalan di tengah-tengah, ya, kehendak Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sangat digalakkan dan sesuatu yang harus kita raihkan senantiasa. Ya, ya, saudara-saudari dalam Kristus, gereja harus, ya, senantiasa ada pembaptisan. Karena jikalau gereja tidak ada baptisan, ini berarti bahwa gereja telah pun kehilangan imannya. Ini juga akan menunjukkan bahwa gereja tidak lagi memberitakan berita baik untuk keselamatan dunia. Ini juga menunjukkan bahwa gereja tidak lagi memenangi jiwa. Jadi oleh itu kita harus jaga bahwa di dalam gereja kita, di dalam iman keluarga kita, ya, ini, ya, kerohanian kita ataupun amalan seperti ini tidak dihentikan. Oke, ini adalah sangat penting supaya kita tidak mundur, ya, ataupun tidak, ya, binasa secara rohani di dalam gereja-gereja kita dan kita sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga orang-orang yang percaya. Ada amin? Ada amin? Ya, jadi ini adalah sangat penting ya saudara. Karena banyak di antara gereja-gereja barat hari ini telah pun kehilangan, ya, unsur-unsur ini. Dulunya, 1-2 abad yang lalu, gereja-gereja barat merupakan, ya, satu gereja yang kuat, yang menginjili, yang menyebarkan berita baik Kristus. Tetapi hari ini, ya, sebagaimana firman Tuhan di dalam Timotius mengatakan, mereka ada rupa tetapi telah hilang kekuatannya, telah hilang, ya, intipatinya. Ianya adalah, ya, seperti kata orang, ya, mereka hanya kulit sahaja yang ada, tetapi isinya tiada lagi. Sangat sedih apa yang berlaku di negara-negara barat. Dan oleh itu di Asia, lebih-lebih lagi di tengah-tengah kita harus berwaspada. Ya, supaya dunia dan iblis tidak akan mengkorupsikan kita. Ya, tidak akan melemahkan kita ataupun menghancurkan kita secara rohani. Ada amin saudara? Ya. Saudara-saudari yang ada di dalam Kristus. Kita sekarang ini hidup di dalam apa yang firman Tuhan katakan. Ya, di hari-hari terakhir. Ataupun di akhir zaman. Apa yang kita lihat yang berlaku di sekitaran kita kebelakangan ini dan lebih-lebih lagi di dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Ianya sebenarnya telah pun dinubuatkan, telah pun diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Apa yang kita lihat akan tanda-tanda akhir zaman telah pun Tuhan Yesus nyatakan terlebih dahulu 2000 tahun yang lalu. Untuk menjadi amaran dan persiapan buat hati kita. Seperti contoh, ya, sebagai contoh, ya, kita melihat Matius pasal yang ke-24. Mari kita melihat Matius yang ke-24. Ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Saya minta Anda semua untuk baca dengan suara yang lebih kuat supaya saya boleh rehat suaraku sebentar, ya, karena
minggu ini ya adalah minggu yang sangat padat buat saya sebab saya juga mengajar di ATI di BSI ya dan dalam kursus latihan pengembalaan ya kepimpinan pengembalaan dan beberapa hari sudah mengajar sebab saya harus mengajar 20 jam. Oke, tambah lagi dengan khotbah pada hari Minggu. Jadi saya sudah mulai merasakan tanda-tanda kehilangan suara. Oke. Kalau kamu dengar suara saya macam sangat apa nih? Sangat serak. Bukan apa nih? Kalau kamu dengar suara saya macam very macho. Bukan karena suara saya macho, saya kehilangan suara. Oke. Anyway, ya mari kita baca Matius 24 ayat 4 hingga ayat 8. Amin. Boleh baca dengan suara yang lebih kuat? Ya tolong saya ya, kata pada kawan sebelahmu, tolong bishop sedikit. Oke, 1, 2, 3, jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baru baca sebentar tadi adalah semua tanda-tanda akhir zaman, di mana ianya akan berlaku dan sedang berlaku. Karena kita telah pun mendekati ya kepada akhir zamannya. Bila akhiratnya akan berlaku kita tidak tahu, tetapi kita sudah melangkah di dalam, ya, bukan lagi mendekati, sudah di dalam, ya, satu musim akhir zaman. Dan kita melihat bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang diperingatkan daripada Tuhan Yesus kepada kita, kita melihatnya dengan lebih kerap dan makin mendekati kita hari ini. Semua yang kita baca sekarang ini, apa yang kita baca. Dulunya kita dengar perkara-perkara ini ada berlaku di tempat-tempat yang jauh daripada kita. Tetapi hari ini ianya makin mendekat pintu kita. Amin saudara. Ya. Dan sebagai contoh, ya di mana di sini mengatakan mengenai pengajaran-pengajaran sesat. Ada yang datang yang menyatakan dialah Mesias dan sebagainya. Dialah penyelamat dan sebagainya. Tahukah Anda saudara? Ya, di Malaysia sekarang ini ada 2 pengajaran sesat, ada 2 gereja sesat yang yang bergerak ataupun ya yang beroperasi di Malaysia sekarang ini. Ya, satu dari Korea, satu dari negara besar Cina. Mereka masing-masing ya menyatakan bahwa gereja mereka adalah gereja yang benar. Mesias mereka datang dari Korea ataupun datang dari Cina. Oke? Dan apa yang lebih menyedihkan dan mengejutkan adalah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus, banyak yang akan diperdayakan dan benar banyak yang telah diperdayakan, termasuk banyak orang-orang Kristen yang telah mengikuti mereka, mempercayai pengajaran-pengajaran mereka. Ini berlaku di tengah-tengah kita dan di Sabah. Dan mereka bukan pakai bahasa Indonesia, mereka bukan pakai bahasa Korea, ya. Mereka tidak pakai bahasa Cina, mereka pakai bahasa Malaysia untuk menginjil. Dan banyak yang terpedaya. Dan apabila kita mendengar mengenai peperangan dan kita mendengar ya mengenai ya
semua amaran-amaran ya tentang peperangan lah, ya, di mana kita mendengar kerajaan melawan kerajaan, negara melawan negara. Ianya hari-hari kita melihat di dalam kaca TV sekarang ini. Viral di YouTube hari ini, TikTok. Ya, tidak ada sehari pun yang tidak kita dengar. Ukraine, peperangan Ukraine dengan Rusia. Peperangan Israel dengan Hamas. Peperangan di Myanmar, di Sudan. Dan banyak lagi negara-negara yang berperangan. Ya, sebenarnya Sudan telah pun berperang lebih dari 10 tahun. Pihak media sudah bosan untuk melaporkannya. Tetapi peperangan masih berlaku. Ya, setiap hari masih lagi banyak orang yang menjadi mangsa di dalam peperangan itu. Peperangan persaudaraan. Berlaku. Ya, bangsa melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Saya tidak perlu ya berpanjang lebar mengenai semua bencana alam. Taifun lah, gempa bumi lah, gunung berapi lah. Dan kita melihat semuanya ini mulai mendekat kepada kita. Kita sudah mulai rasa. Dan banyak yang mulai rasa resah. Hujan kebelakangan ini tidak alang-alang, betul tidak? Banjir hari ini tidak alang-alang, betul tidak? Tidak seperti dulu. Kebelakangan ini kita dengar sampai atap pun boleh ya ditiup. Tidak pernah seperti dulu. Mengerikan, mengejutkan. Dan kita melihat semuanya. Dan peperangan bukan sahaja di dalam hal pakai bom lah, pakai senapang lah, tidak. Ada peperangan ekonomi juga. Dan kita tahu bahwa yang paling hebat dalam peperangan ekonomi ini adalah antara Amerika dan negara besar Cina. Dan ini semua ya kita terkena. Kata orang, ya kata lain, kita terkena tempias mereka. Mereka bergaduh, tempias mereka pula. Kami yang kena. Semuanya ini telah berlaku dan sedang berlaku di tengah-tengah kita. Dan semuanya ini saudara, ya telah pun dinubuatkan. Dengar, semuanya ini telah pun terlebih dahulu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah pun menyatakan dan mempersiapkan kita supaya kita ya bersiap, supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak ya ragu akan iman dan juga pendirian kita di dalam melalui semuanya ini. Dan ini bukan sahaja berlaku di antara negara dan sebagainya, saudara. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kejahatan, evil is on the rise. Ya, kejahatan juga meningkat di hari-hari akhir. Kita melihat bahwa semua kejahatannya berlaku di dalam ya tahap yang memuakkan. Ya, kamu dengar pun sendiri pun tidak tahan. Saya tidak perlu masuk ke dalam persoalan mengenai corruption. Ya, apa itu corruption lagi? Rasuah. Dan salah guna kuasa dan sebagainya di negara kita. Dan kebelakangan ini di Sabah, Anda semua tahu hari-hari ada TikTok, hari-hari ada viralnya. Ya, mengenai korupsi dan juga
ya penyalahgunaan dan semuanya ini. Tuduhan-tuduhan ini berlaku. Dan terjadi. Dan ianya bukan sahaja terjadi di dalam lingkungan ataupun di dalam kerajaan, di dalam bisnis, tetapi yang sedih juga, ya kejahatan juga berlaku telah menyerap ke dalam ya keagamaan ataupun institusi-institusi agama. Baru-baru ini, saya tidak tahu kamu ada baca dalam surat kabar ataupun dengar dalam TV, ya, bahwa Archbishop of Canterbury, ya, Archbishop Canterbury telah pun meletakkan jawatan akan sesuatu yang telah terjadi, ya, 13 tahun yang lalu. Apa yang terjadi ini bukan kesalahan dia. Di dalam gerejanya ada seorang pendera, ya, dan dia adalah serial abuser, ya, yang mendera anak-anak secara ya fisikal dan juga secara seksual. Dan oleh tidak tahu kenapa pada masa itu dan suasana dan juga apa yang terjadi pada masa itu, ya, ianya tidak ya diatasi ataupun di report ataupun apa. Sebab 13 tahun yang lalu juga masa di mana dia diangkat menjadi Archbishop. Tapi oleh kerana ini 13 tahun yang lalu perkara ini mengejar dia dan menghantui dia. Sehingga hari ini dia terpaksa mengambil tanggung jawab untuk meletakkan jawatan. Kerana dia tidak mengambil tindakan. Bukan salahnya. Dia bukan pesalah. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menanggung tanggung jawab. Dan oleh itu dia meletakkan jawatan. Dan ini menjadikan. Kerana ini juga berlaku di tengah-tengah gereja. Gereja yang seharusnya kudus. Gereja yang seharusnya menjadi teladan. Di dalam dunia yang fana ini. Gereja yang sepatutnya ya menjadi suara naluri kepada dunia yang gelap dan jahat. Tetapi kegelapan juga telah menyerap di tengah-tengah gereja. Sedih. Jadi kita hidup hari ini ya saudara. Ya. Hari ini kita hidup dengan suasana sedemikian. Di mana kita pun melihat ya bahwa dunia ini benar-benar berkacau bilau. Dunia ini benar-benar ya di dalam kekeliruan. Jadi bagaimana kita kekalkan fokus kita, iman kita di dunia yang penuh kekeliruan ini. Bacaan yang kita baru baca sebentar tadi. Dalam 3 ayat itu menyatakan kepada kita ya 3 langkah yang Anda dan saya boleh ambil ya di dalam untuk ya mengharungi, untuk berjalan dengan kuat, dengan iman di dalam dunia yang penuh kekeliruan ini. Langkah pertama saudara-saudari adalah ini. Ya, yang pertama adalah fokus. Kita kata fokus. Kita kata sama-sama fokus. Fokus. Ya, maksud fokusnya adalah memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Ibrani pasal yang 12 telah menyatakan, marilah kita memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Kerana dialah ya pencipta dan penyempurna iman kita. Apa yang dimaksudkan di sini?
Tidak kira apa sekali yang terjadi. Ya, sama ada di keliling kita ataupun di dalam hidup kita. Tetapkan fokus kita, tetapkan memusatkan pikiran dan pandangan kita kepada Yesus. Karena dialah ya pemula dan juga dialah ya pencipta dan juga penyempurna iman kita. Apa yang dimasukkan di sini adalah Dia yang memulakan perjalanan. Dialah juga yang akan membawa kita kepada garis akhir. Amin saudara. Amin saudara. Kadangkala ya masalah atau badai yang melanda kita akan mengecewakan kita, menghampakan kita dan buat kita tawar hati. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Di dalam kekeliruan, di dalam rasa sakit, ya, dan kekecewaan kita, bagaimana kita meneruskan perjalanan kita? Firman Tuhan kata, pusatkan pandanganmu, harapanmu, imanmu di dalam Kristus. Karena di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-6 menyatakan dengan jelas kepada kita saudara. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. He who begin the good work in you will see to a completion. Dia, yaitu Tuhan, yang memulakan pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Dia akan meneruskan sampai pada garis akhir. Amin. Amin. Ya, ini yang kita harus terapkan di dalam hidup kita. Ini yang kita harus lakukan. Ya. Nah, saya bagi satu contoh. Masalahnya bukan Tuhan tidak mau memegang tangan kita. Masalahnya adalah selalu kita tidak mau Tuhan pegang tangan kita. Saya minta ya warden kita untuk datang ke depan. Ya. Nah, warden mari. Contoh. Oke, warden kita seorang bapak. Dia tahu tuh, semua bapak-bapak yang di sini akan paham. Semua ibu-ibu di sini akan paham. Ya, bapak selalu mau pegang tangan anak ataupun bawa tangan anak mereka. Betul dia? Oke, katalah saya anak kamu. Oke, saya anak warden ini. Oke, dan pegang tangan saya. Ya, seorang bapak mau memegang tangan anak mereka. Lebih-lebih lagi di dalam situasi ya yang bahaya dan sebagainya. Seperti menyeberangi jalan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya bukan bapak tidak mau pegang tangan. Anak tidak mau bapak pegang tangan. Paham? Ya. Ibu-ibu paham kan? Selalu juga kan? Ya. Nah, saya nampak banyak ibu-ibu yang tengok anak-anak. Nah. Oke? Ya, masalahnya ini, kita tidak mau. Sama juga kita dengan Tuhan. Tuhan mau pegang tangan kita. Tuhan mau bawa kita dalam perjalanan dari mula sampai akhir. Tetapi masalahnya bukan Tuhan tidak mau, kita tidak mau. Amin saudara. Nah, kita mau berdikari, kita mau jalan sendiri. Kita tidak mau. Dan masalahnya kedua adalah ini. Bila kita sudah jatuh, kita menangis dan sebagainya. Kita kecewa, kita sakit hati dan sebagainya. Tuhan juga mau pegang tangan kita. Tetapi dalam kekecewaan kita pun tidak mau. Kita salahkan Tuhan pula. Tuhan di mana kau? Tuhan tidak peduli. Kata pada kawan sebelahmu, macam aku kenal orang itu. Itu masalah kita. Oleh itu, terima kasih Warden. Oke. Oleh itu saudara, firman Tuhan kata apa? Pusatkan pandanganmu.
Ini adalah perkara yang dengarnya mudah tetapi sukar untuk lakukan. Dan kita harus belajar, semua kata belajar. Kita harus belajar di dalam perjalanan iman kita. Di sepanjang hidup kita. Ya, kita jalan, belajar, memusatkan fokus kepada Tuhan. Tidak kira apa sekali yang berlaku di keliling kita. Tidak kira apa sekali yang berlaku dalam hidup kita. Kita terus mengharapkan Tuhan. Kita terus mengharapkan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang dapat membawa kita ke garis akhir. Amin saudara. Tanpa Tuhan kita tidak dapat sampai ke garis akhir. Dengan kekuatan sendiri saudara, kita tidak dapat sampai ke garis akhir. Hanya Tuhan. Karena Dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Amin. Amin. Yesus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Ini adalah pertama. Oke, fokus. Semua kata fokus. Dan yang kedua ya saudara, ya, yang keduanya adalah ya bertekun. Semua kata bertekun. Bertekun. Semua kata bertekun. Ya, bertekun berarti mentabahkan hati kita secara batinnya. Bertekun berarti ya jangan putus asa. Don't give up. Ya, perjalanan susah. Don't give up. Iya, hidup susah. Don't give up. Iya, keuangan tidak mencukupi. Don't give up. Jangan putus asa. Ya. Bertekun berarti di dalam firman Tuhan yang menyatakan supaya kita mengakhiri perlumbaan kita. Ya. Mengakhiri perlumbaan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa ya marilah kita bertekun supaya kita mengakhiri perlumbaan yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengar. Setiap antara Anda dan saya, kita semua. Tuhan telah tentukan ya saat kita percaya kepada Tuhan. Ya perlumbaan ataupun perjalanan itu setelah pun ditetapkan. Telah pun ditentukan. Kepada kita. Dan ini adalah perlumbaan ataupun perjalanan yang kita harus harungi di dalam hidup kita. Amin saudara. Nah berapa panjang, berapa jauh kita tidak tahu. Ada orangnya ya perlumbaan mereka lebih pendek daripada yang lain. Itu adalah hakikatnya. Baru-baru saja kita dengar dengan duka cita. Dan kita berdoa untuk seluruh keluarga. Karena anak kesayangan mereka telah pun meninggal. Pada usia yang sangat muda. Ini bermaksud bahwa ya perlumbaannya yang telah ditentukannya adalah sekian panjang. Saya tidak tahu berapa jauh ataupun berapa panjang perjalanan hidupmu yang Tuhan telah tentukan. Ada orang mungkin diberikan 3 tahun, ada orang yang diberikan 30 tahun, ada orang yang diberikan mungkin 60-70 tahun. Pokoknya adalah ini saudara. Soalannya bukan berapa jauh. Soalannya adalah adakah kita menyempurnakan. Kita telah berlari dengan baik. Perjalanan hidup kita. Kita boleh hidup 80 tahun tetapi sia-siakan seluruh sepanjang hidup kita. Amin saudara. Kita mungkin boleh hidup 80 tahun tetapi kami sia-siakan dengan hidup yang fana dan berfoya. Ataupun kita boleh hidup 3 tahun tetapi
ya ketiga tahun itu sangat bermakna. Ada satu kesaksian yang saya pernah dengar dan sangat ya menyentuh hati saya. Ini adalah satu kesaksian yang saya dengar ya di dalam satu seminar semasa saya di Singapura. Ya ada seorang di Singapura. Dia adalah seorang businessman. Dia ada sangat kaya sebenarnya. Tetapi dia terkena ya kanker yang parah. Dokter sudah kata tidak ada peluang hidup. Ya, dia sudah cari sedaya upaya, ya, perubatan yang terbaik, tetapi masih ya dokter kata tiada harapan. Akhirnya daripada dorongan kawan-kawan ya orang-orang Kristen, dia okelah dia coba. Sebab dia pada masa itu bukan seorang Kristen. Dia cobalah harapkan kepada Tuhan. Dan gereja ini, pastor ini, serta pemimpin-pemimpin datang mendoakan untuknya. Mukjizat berlaku saudara. Mukjizatnya juga tercatat ya di Singapura. Kerananya dokter-dokter dan hospital juga terkejut. Kerananya tidak mungkin dengan kefahaman manusia. Dia sembuh. Sembuh penuh. Dan dari situ dia mengenal Tuhan, dia mengikut Tuhan, ya, dan dia ikut Tuhan dengan baik. Setelah 2,5 tahun, kansernya kembali. Kansernya kembali. Dan kali ini kansernya merebak dengan begitu cepat, ya, di mana dia meninggal di dalam jangka masa 4 bulan. Tetapi di dalam ya kebaktian pengkebumian, istrinya membuat satu kesaksian. Istrinya mengatakan bahwa suaminya telah hidup dengan kepenuhan. Hidup yang penuh bermakna. Hidup yang berkenan kepada Tuhan dan membawa damai di dalam hidupnya. Di dalam 2,5 tahun itu mengenal Tuhan. Dibandingkan dengan 40 lebih tahun sebelum dia mengenal Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini? Ya, masa dan hari itu tidak penting. Pokoknya adalah ini. Sama ada hidup kita setiap hari bermakna, berkenan di mata Tuhan. Ya, itu yang paling penting di dalam hidup saudara. Amin saudara. Apa guna hidup 80 tahun kalau ianya semua sia-sia? Dibandingkan dengan hidup 2,5 tahun. Ya Tuhan anugerahkan dengan kebaikan, kemurahan dan anugerahnya. Di mana hidup setiap hari kita tahu bahwa Tuhan menaungi kita. Tuhan membimbing kita dan Tuhan merestui hidup kita. Itu saudara adalah hidup yang diberkati. Haleluya. Ya. Oleh itu saudara, tidak kira apa sekalipun badai ataupun rintangan hidup yang ya datang melanda kita. Mari saudara, kita mengakhiri perlombaan kita dengan tekun. Semua kata dengan tekun. Jangan putus asa. Ya, hidup kita penuh kekecewaan. Hidup kita. Tidak kira sama ada kamu duduk di sana ataupun saya berdiri di sini. Setiap antara kita mengalami masalah-masalah tertentu. Saya senantiasa katakan ini dan mungkin kamu masih ingat. Ya, setiap antara Anda dan saya, kita semua harus memikul salib kita tersendiri. Salib Anda mungkin berbeza daripada
salib yang aku perlu pikul. Tetapi setiap antara kita ada salib kita tersendiri. Setiap antara kita ada pergumulan, ada rintangan, ada cabaran hidup kita sendiri. Tetapi kita harus mengharunginya dengan iman dan dengan tekun. Amin saudara. Pentingnya don't give up. Jangan putus asa. Kata pada kawan sebelahmu, don't give up. Dan untuk tidak putus asa, kita harus bertekun. Karena apa? Firman Tuhan menjanji. Di dalam 2 Korintus 12:9 ayat ini menyatakan, mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, di dalam tanggisan kita, kuasa Tuhan mencukupkan dan menyempurnakan. Amin saudara. Kasih karunia mencukupi untuk kita yang mencari Dia. Kepada keluarga yang berduka. Di saat-saat duka ini. Inilah masanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan hati yang duka ini. Itu sahaja yang kita dapat lakukan. Itu sahaja yang kita dapat berserah. Itu sahaja yang dimana kita dapat mengalami. Dimana kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mencukupi. Amin saudara. Bertekun. Yang pertama kita belajar fokus. Semua kata fokus. Yang kedua kita belajar bertekun. Semua kata bertekun. Dan di setiap perjalanan kita. Yang ketiga firman Tuhan mengajar kita. Ya, di dalam perjalanan marilah kita memuliakan Tuhan. Semua kata memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kata sekali lagi memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ini adalah satu-satunya kehendak Tuhan dan juga arahan Tuhan. Perintah Tuhan buat hidup kita. Memuliakan Dia. Firman Tuhan di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31-32 mengatakan. Mari kita baca. Ya, 1 Korintus 10. 31-32, ini ayat terakhir di mana kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya. Atau dalam kata lain, janganlah kamu jadi batu sandungan bagi orang lain ataupun untuk jemaat Allah. Apa sekali yang kita lakukan? Sama ada di dalam petuturan ataupun di dalam kelakuan. Ya, cara hidup dan juga apa sekali yang kita lakukan. Muliakan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, yes, benar. Ianya senang dikatakan tetapi susah dilakukan. Tetapi kita berharap kepada Tuhan. Langkah demi langkah kita belajar memuliakan Tuhan. Langkah demi langkah kita berdoa agar hidup kita memuliakan Tuhan. Senantiasa fikir, senantiasa peka, senantiasa sadar bahwa hidup kita harus memuliakan Tuhan supaya kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Biarlah orang lihat kita, mereka mau mengenal Tuhan. Bukannya menjauh daripada Tuhan. Amin saudara. Oleh itu firman Tuhan mengatakan,
ya daripada bacaan tadi menyatakan cara kita memuliakan Tuhan adalah ya untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi dan juga dosa yang mudah menjerat. Kita hidup di dalam dunia penuh dengan jeratnya. Yang mau melemahkan kita, yang mau membinasakan kita. Kita faham apa itu jerat-jeratnya. Banyak orang yang telah pun terjerat. Kita harus, firman Tuhan kata, melepaskan. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang. Nah, mari kita kata sama-sama, buang. Kata sekali lagi, buang. Apa yang Tuhan mau kamu buang? Jangan buang istrimu ya. Kalau kita jujur dengan hidup kita ya saudara. Kalau kita jujur dengan Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan saya mau berubah. Apa yang Tuhan mau saya buang. Tuhan akan berbicara dalam hati nurani kita. Tuhan akan menyatakan di dalam minda kita. Dan Anda dan saya akan tahu. Kamu boleh coba sekarang ini. Ayo kita coba sekarang ini. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya buang? Dan saya percaya, saat ini juga, sekarang ini, di dalam hatiku, Tuhan sudah bicara. Apa yang aku harus buang? Apa yang harus aku berubah? Apa yang harus aku bertobat? Apa yang harus aku lepaskan? Dan saya percaya di dalam dirimu juga. Kalau hari-hari kita sadar, berjalan dengan kesadaran ini, Tuhan apa yang saya harus buang? Tuhan akan nyatakan. Dan marilah kita langkah dengan ketaatan. Langkah dengan ketaatan. Supaya apa segala yang kita lakukan, semuanya memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ayo, saudara-saudaraku. Kita sekarang ini berjalan di tengah-tengah zaman akhir. Hari sudah dekat. Jangan lagi kita bermain dengan api. Jangan lagi kita bermain dengan dosa. Saatnya serius bersama Tuhan. Amin saudara. Dunia ini banyak kekeliruannya. Mari kita tetapkan fokus kita. Ya, 3 perkara. Kita boleh kuat di dalam iman dan di dalam hidup rohani kita. Yang pertama, semua kata fokus. Yang kedua, bertekun. Yang ketiga, memuliakan Tuhan. Oke. Bagus. Ya, jangan artinya kamu ingat, haleluya. Tidak ada jangan tunjuk. Nah, ini kuis nih, peperiksaan sekarang ini. Oke? Ujian sekarang ini. Yang pertama, ya fokus, yaitu pusatkan pandangan kita pada Tuhan. Tidak kira apa sekalipun. Yang kedua, bertekun. Ya, kita tetap berjalan bersama Tuhan dan tidak putus asa. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan. Ayo, kita berdiri. Mari kita berdiri saudara. Can we sing the one? Yang persembahan tuh, ini aku Tuhan. Can we sing one? Sama kita responi dengan lagu ini. Ini adalah salah satu daripada lagu yang saya pelajari semasa muda bila saya mula-mula mengenal Tuhan. Dan lagu ini menjadi pedoman dan juga menjadi dorongan dalam hidup saya.
Salah satu daripada lagu yang telah membimbing saya untuk memberikan seluruh hidup saya dan untuk melayani Tuhan sepenuh masa adalah lagu ini. Sampai hari ini, lagu ini masih menyentuh hati saya. Setiap kali saya dengar lagu ini ataupun setiap kali saya nyanyi lagu ini, saya masih terharu. Dan kerap air mata juga mengalir. Karena lagu ini menyentuh hati saya dengan begitu mendalam sekali. Dan saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi, kita semua tahu lagu ini. Mari kita angkat lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Doa hati kita yang satu kepada Tuhan. Ada amin?